Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat datang kembali di kelas kimia. Tentunya tetap bersama Miss Aida. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang kelanjutan dari materi sifat koligatif larutan, yaitu tekanan osmotik yang disimbolkan dengan P ya adik-adik. Oke, simak pembelajarannya lebih lanjut ya. Oke adik-adik, untuk tekanan osmotik, sebelum kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan tekanan osmotik, kita lihat dulu ya definisi dari osmotik. Nah, osmotik itu sendiri adalah suatu peristiwa perpindahan partikel dari larutan yang encer ke larutan yang lebih pekat, atau dari suatu pelarut murni ke larutan. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan tekanan osmotik, Miss? Oke, untuk tekanan osmotik itu sendiri adalah tekanan hidrostatis yang dihasilkan dari proses osmotik ini ya, proses osmotiknya ya adik-adik. Nah, yang dapat menahan perpindahan molekul-molekul pelarut. Nah, di sini sudah digambarkan ini adalah normal osmosis. Tadi kan sudah dibilang ya, dia itu suatu perpindahan dari partikel yang larutannya encer. Nah, seperti ini adalah larutan encernya yaitu pelarut murni, yang melalui membran semi permeable, dia akan melaluinya ke larutan yang lebih pekat. Jadi di sini larutan yang lebih pekatnya jumlahnya jauh lebih banyak karena dia menyerap dari pelarut yang pindah tempat, itu yang disebut sebagai normal osmosis. Nah, di sini lebih jelasnya ya, ada tentang skema peristiwa terjadinya tekanan osmotik. Nah, di mana di sini ada suatu larutan dan juga suatu pelarut murni ya adik-adik, dan di tengah-tengahnya ini disebut sebagai membran semi permeable. Nah, awalnya mereka seimbang ya adik-adik. Lalu di sini air murninya dia akan merembes atau akan berpindah karena dia lebih encer ya, dia akan pindah tempat ke larutan yang lebih pekat. Nah, yang lebih pekatnya itu adalah larutan karena dia mengandung zat terlarut. Nah, di sini dia akan merembes melewati membran semi permeable sehingga larutan ini jauh lebih tinggi jumlah larutannya ya adik-adik. Nah, maka dari itu untuk mengembalikannya supaya seimbang kembali diperlukan suatu tekanan. Nah, tekanan ini disebut dengan tekanan osmotik. Dia menekan sejumlah larutan di sini sehingga posisi antara pelarut dan juga larutan itu seimbang kembali. Itu yang disebut dengan peristiwa terjadinya tekanan osmotik. Semoga kalian memahaminya ya. Oke adik-adik, selanjutnya kita bahas tentang aplikasi tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum ke aplikasinya, kita lihat dulu nih jenis-jenis dari osmotik ya. Nah, jenis-jenis dari tekanan osmotik itu sendiri yaitu ada 3. Ada yang disebut sebagai hipertonik, isotonik, dan juga ada yang disebut sebagai hipotonik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hipotonik? Oke, hipotonik itu sendiri adalah suatu larutan yang mempunyai tekanan osmosis yang lebih rendah daripada larutan lain. Nah, karena dia posisinya lebih rendah tekanannya, maka dia akan dicirikan menggembung ya adik-adik, karena di sini air lebih mudah masuk. Nah, sehingga seperti ini penggambarannya. Jadi molekul darahnya akan jauh lebih mengembung atau mengembang ya. Nah, lalu yang dimaksud dengan isotonis itu apa sih, Miss? Oke, isotonis atau isotonik itu sendiri adalah larutan-larutan yang mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan larutan yang lain, sehingga di sini terjadi kesetimbangan ya adik-adik karena jumlah molekul air yang masuk dan keluar itu sama. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan hipertonik. Nah, kalau hipertonik ini sendiri adalah larutan yang mempunyai tekanan osmosis yang lebih tinggi daripada larutan yang lain, sehingga di sini jumlah airnya lebih banyak keluar adik-adik, yang menyebabkan darahnya ini akan semakin mengkerut ya, karena dia di sini kehilangan air. Nah, sebagai contohnya untuk aplikasi osmotik di dalam kehidupan sehari-hari adalah proses infus. Nah, kalian kalau yang pernah sakit, yang pernah masuk ke rumah sakit, pastinya pernah diinfus bukan?
Nah, kalau kalian lihat di sini cairan infus termasuk ke dalam aplikasi dari tekanan osmotik yang jenisnya isotonis. Karena untuk menjaga keseimbangan antara darah dan juga larutan garam yang diberikan dari infus sehingga tidak terjadi kerusakan sel darahnya. Oke, selanjutnya contoh aplikasi yang lainnya ada proses cuci darah pada orang yang gagal ginjal ya adik-adik. Nah, di sini nanti terjadi perpindahan. Perpindahannya itu perpindahan apa? Perpindahan dari molekul-molekul kecil seperti urea melalui membran semipermeabelnya dan masuk ke cairan lain kemudian dibuang. Nah, sehingga membran tersebut tidak dapat ditembus oleh molekul yang besar seperti protein, sehingga protein tersebut tetap berada di dalam darah. Ini proses cuci darah. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga yaitu ada desalinasi air laut. Nah, di sini air laut ya, ini air laut melalui proses osmosis balik maka akan bisa menjadi air yang bisa kita minum. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya itu di sini untuk larutan biasanya kan dari yang pelarut itu akan pindah ke yang larutan, dari yang encer ke yang lebih pekat. Nah, di sini untuk yang larutannya karena dia semakin tinggi akan dilakukan proses penekanan. Nah, karena dia dilakukan proses penekanan, maka akan terjadi suatu osmosis balik di mana di sini pelarut yang dari larutan akan melewati membran semipermeabel ke pelarut. Tapi untuk zat-zat terlarutnya akan tetap berada di posisi yang sebelah kiri ini. Jadi dia tidak ikut karena dia tidak bisa melewati membran semipermeabel sehingga airnya itu tidak terlalu asin dan kita bisa minum sebagai minum sehari-hari. Oke teman-teman, kemudian ada contoh membasmi lintah atau hewan-hewan lunak. Caranya adalah dengan menaburkan garam di atas tubuhnya, di mana garam ini akan menyerap air yang ada di dalam tubuh hewan lunak tersebut, sehingga hewan lunak tersebut akan kekurangan air yang menyebabkan ia mengkerut dan ia akan mati. Nah, contoh yang selanjutnya ada proses penyerapan air oleh akar tanaman, di mana di dalam akar tanaman itu sendiri terdapat zat larut ya teman-teman. Nah, lalu dimasukkan air atau disiram air, maka air tersebut kan sebagai pelarut atau yang lebih encer, maka dia akan mampu berpindah ke larutan karena larutan tersebut dapat diserap oleh membran semipermeabel. Itulah yang disebut sebagai tekanan osmosis ya teman-teman. Nah, contoh yang terakhir yaitu ada dalam proses pengawetan makanan. Nah, sebagai contoh adalah ikan asin ya teman-teman. Nah, ikan dapat diawetkan ketika ia ditambahkan oleh garam. Lalu dijemur, maka ia akan menjadi ikan asin dan ikan asin itu akan tahan lama ya teman-teman. Itulah contoh-contoh dari tekanan osmotik di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penerapannya tentunya kalian bisa lakukan di kehidupan kalian, apalagi kalian itu di Pantura ya teman-teman. Nah, kalian bisa aplikasikan contohnya seperti dalam membuat ikan asin ini. Oke, semoga bermanfaat ya. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, apa sih rumus-rumus dari tekanan osmotik? Oke, tekanan osmotik itu dibagi dua ya teman-teman. Ada yang rumusnya non-elektrolit. Nah, non-elektrolit itu rumusnya adalah P sama dengan M dikali R dikali T. M-nya di sini itu adalah M besar ya teman-teman, atau yang disebut sebagai molaritas. Nah, R yang ada di sini itu disebut sebagai tetapan gas ideal. Nilainya yaitu adalah 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Nah, sedangkan T yang ada di sini itu adalah suhu ya teman-teman, dan suhunya ini harus dalam satuan Kelvin atau K besar.
Lalu untuk yang kedua yaitu ada yang disebut sebagai rumus tekanan osmotik elektrolit. Nah, karena dia elektrolit, maka dia akan dipengaruhi oleh hukum Van Hoff, teman-teman. Nah, hukum Van Hoff-nya itu adalah simbolnya I ya, teman-teman, I kecil. Nah, ini nilainya ketika dia nilainya itu terionisasi sangat kuat, maka nilai I sama dengan N. Sedangkan jika dia terionisasinya lemah, maka I sama dengan alpha dikali N min 1 ditambah 1. Oke, semoga kalian paham ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke contoh soal ya, supaya kalian semakin paham. Nah, di sini Miss punya contoh soal dari tekanan osmotik non-elektrolit terlebih dahulu yang akan kita bahas. Contohnya adalah jika 3,6 gram glukosa dengan MR-nya 180 gram per mol dilarutkan dalam air sampai volumenya 200 ml pada suhu 27 derajat Celcius, berapakah tekanan osmosis larutannya? Nah, caranya mudah ya teman-teman. Caranya kalian lihat dulu seperti biasa ya. Tandai yang ada angkanya. Di sini ada 3,6 gram glukosa. Berarti karena dia di sini satuannya gram, maka simbolnya adalah W. Nah, lalu di sini ada MR. MR-nya 180 gram per mol. Oke, MR dari glukosanya 180 gram per mol. Lalu kita mengetahui juga volume ya, karena di sini molaritas M besar, maka hubungannya dengan volume ya teman-teman. Nah, volumenya kita tulis dengan simbol V. Nah, 200 ml, lalu juga ada suhunya 27 derajat Celcius. Simbolnya di sini suhu itu adalah T, yaitu 27 derajat Celcius. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya di sini adalah tekanan osmosisnya. Simbolnya adalah Pi ya teman-teman. Ini ditanya. Nah, cara jawabnya adalah kalian konversikan terlebih dahulu untuk suhunya. Karena suhunya di situ masih derajat Celcius, maka kita rubah ke dalam bentuk Kelvin. Nah, kalau kita mau rubah ke dalam bentuk Kelvin, kita tambahkan dengan angka yaitu 273. Sehingga 27 derajat Celcius ditambah 273 menghasilkan 300 Kelvin. Karena ini di sini adalah non-elektrolit yang dicirikan dengan glukosa yang senyawanya sangat panjang atau organik, maka rumusnya adalah Pi sama dengan MRT ya, tanpa kalian kalikan dengan I. Nah, lalu di sini karena yang diketahuinya adalah dalam bentuk gram atau massa, maka untuk molaritasnya ini kalian jabarkan terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini dijabarkan menjadi rumusnya yaitu W per MR dikali 1000 per volume. Volume yang di sini adalah mili karena di atasnya adalah 1000. Dan dikali dengan R dikali dengan T. Kalian masukkan nilai W-nya yaitu ada 3,6 gram ya teman-teman di sini. Lalu V-nya itu adalah 200 mili. Nah, kita masukkan di sini 200 mili. Lalu di sini MR. MR-nya juga sudah diketahui ya, 180. Lalu untuk R, R-nya itu kan ketetapan. Nah, ketetapan jadi kalian harus ingat nilainya yaitu 0,082. Nah, untuk T-nya tadi sudah kita konversikan menjadi Kelvin, yaitu nilainya adalah 300. Tinggal kalian kalkulasikan, maka akan didapatkan hasil yaitu 2,46. Dan untuk Pi ini sendiri, satuannya yaitu adalah ATM atau atmosfer. Oke, semoga kalian paham ya teman-teman. Mudah bukan? Nah, kita lanjutkan ke contoh soal dari tekanan osmotik elektrolit. Nah, untuk elektrolit pun mudah ya teman-teman. Di sini contohnya ada sebanyak 200 cm3 larutan HCl 0,02 molar yang dicampurkan dengan 300 cm3 larutan HCl 0,08 molar akan memberikan tekanan osmotik sebesar 1915,2 mm hidrogium. Berapakah suhu yang dibutuhkan pada pencampuran larutan tersebut? Dan suhunya harus konversikan ke derajat Celcius. Oke, di sini kalian perhatikan angkanya yaitu ada 200 cm3 dari larutan HCl yang pertama. Berarti itu simbolnya adalah V1.
dilanjutkan ada konsentrasinya, yaitu yang pertama 0,02 molar yang disimbolkan dengan M1. Selanjutnya ada 300 cm kubik, itu sebagai volume yang kedua. Dan lalu ada 0,08 molar sebagai konsentrasi yang kedua, simbolnya adalah M2. Nah, di sini tekanan osmotiknya. Tekanan osmotik berarti simbolnya adalah Pi ya teman-teman. Nilainya yaitu 1915,2 mm hidrogirum ini ya. Nah, lalu yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah suhunya. Suhunya itu simbolnya adalah T besar, tapi yang di sini yang akan diminta kalian disuruh konversikan ke dalam derajat Celcius. Oke, cara yang pertama adalah kalian tentukan dulu jumlah mol totalnya. Rumus dari mol totalnya itu adalah konsentrasi atau M besar dikali dengan V yang pertama, lalu kalian jumlahkan dengan M besar dikali dengan V yang kedua. Lalu kalian masukkan angkanya. Di sini sudah ada 0,2 ya, lalu juga ada 200. Nah, untuk cm kubik ini sama aja dengan mili ya teman-teman. Jadi kalau ada cm kubik kalian jangan bingung karena ini sama aja dengan mililiter. Nah, lalu dikalikan sama kalian, maka 0,02 dikali 200 hasilnya 24. Lalu 0,08 dikali dengan 300 hasilnya 24. Jika dijumlahkan menghasilkan 28. Karena tadi masih mili, maka di sini satuannya adalah milimol ya, belum mol ya adik-adik. Nah, lalu jumlah mol ini akan kalian bagi dengan jumlah volume total. Karena apa? Karena kalian harus mencari nilai M-nya, nilai molaritasnya. Nah, V totalnya tadi kan sudah ada 200 mili dengan 300 mili. Itu kalian totalkan, hasilnya adalah 500 mili. Jadi jumlah mol yang tadi dibagi dengan 500 mili akan didapatkan 0,056 molaritas. Jadi molarnya sudah kita dapat ya teman-teman, molaritas totalnya. Nah, lalu dilanjutkan karena ini adalah elektrolit, maka akan berpengaruh dari hukum Van Hoff-nya, yaitu I-nya ya, I kecil. Nah, itu bisa kalian dapat dengan menguraikan dari HCl-nya. HCl itu jika diuraikan menjadi ion-ionnya menjadi 1H+ ditambah 1Cl-. Karena di sini angkanya 1, di sini pun Cl, di bawah Cl pun angkanya 1. Jadi kalian sebenarnya tinggal menjumlahkan angka yang di bawah, karena ini 1 dengan 1, maka dijumlahkan hasilnya adalah 2. Ini sebagai nilai N-nya. Karena di sini tidak diketahui nilai derajat ionisasinya, maka dianggap ini disebut sebagai elektrolit kuat. Maka nilai I sama dengan N, yaitu 2. Lalu dilanjutkan dengan Pi-nya. Pi-nya ini di sini masih dalam satuan milimeter hidrogirum. Maka dia harus dikonversikan menjadi ATM ya, atmosfer. Nah, kalau dia mau dikonversikan, maka dia harus dibagi dengan 760. Jadi sebenarnya satu atmosfer itu sama dengan 760 mm hidrogirum. Jadi kalau misalnya dibalik dari milimeter hidrogirum menjadi atmosfer, maka kalian tinggal bagi dengan angka 760. Nah, lalu kalau misalnya sentimeter hidrogirum itu 76 ya adik-adik. Nah, lalu di sini untuk Pi rumusnya kan M kali R dikali T dikali I. Maka kalian tinggal masukkan angka Pi-nya yang sudah menjadi atmosfer. Lalu di sini molaritas totalnya yang ini ya. Dan ini nilai R-nya selalu 0,082 dikali T dikali dengan I. Maka akan kalian kalkulasikan yang akan menghasilkan nilai yaitu 280 Kelvin. Karena ini diminta dalam bentuk derajat Celcius, maka kalian kurangi dengan 273 yang akan dihasilkan 7 derajat Celcius. Oke, semoga kalian paham ya adik-adik. Selanjutnya kita bahas contoh soal dari tekanan osmotik isotonik. Nah, isotonik di mana keadaan Pi1 itu akan sama dengan Pi2. Ingat ya, isotonik itu Pi1 sama dengan Pi2. Ini berlaku rumusnya ya. Nah, di sini contoh soalnya adalah tekanan osmotik darah manusia pada suhu 27 derajat Celcius adalah 7,4 atmosfer, di mana seorang perawat akan membuat cairan infus yang isotonik dengan darah.
Caranya adalah dengan melarutkan sejumlah garam natrium klorida dengan Mr sekian ke dalam air. Nah, massa NaCl yang diperlukan untuk membuat 1 liter cairan infus adalah, oke, kita lihat dulu di sini diketahui ada P1-nya, P1-nya yaitu 7,4 atmosfer ya, ciri khasnya ada atm, itu satuan dari pi. Lalu di sini ada suhunya 27 derajat Celcius dan ada Mr-nya di sini 58,5 gram per mol dan juga ada volumenya yaitu 1 liter. Nah, yang dicari apa? Yang dicari itu adalah massanya, yang simbolnya adalah weight ya, dengan satuan gram. Oke, pertama kita konversikan dulu suhunya. Suhunya ditambah dengan 273 untuk menghasilkan nilai yaitu 300 Kelvin. Lalu kita cari nilai I-nya, karena ini elektrolit ya. NaCl itu suatu garam, maka ia bisa terurai menjadi ion-ionnya. Nah, di sini di bawah Na kan ada angka 1 ya. Di Cl juga ada angka 1, jadi kalau tidak ada angkanya berarti dia 1 nilainya. Nah, ini kita jumlahkan akan menjadi nilai N, yaitu nilainya 2, karena tidak diketahui nilai derajat ionisasinya, maka nilai I sama dengan N, yaitu 2. Nah, di sini, karena dia isotonik, maka berlaku rumus P1 sama dengan P2. Nah, di sini P1-nya sudah ada nilainya 7,4, tinggal kalian masukkan ya teman-teman nilainya. Sedangkan P yang kedua kita uraikan karena di sini kita ingin mencari nilai massa dari natrium kloridanya. Nah, di sini rumusnya adalah MrTI karena dia elektrolit ya untuk NaCl. Lalu untuk M-nya kita jabarkan kembali karena yang diminta adalah massa, maka kita harus jabarkan menjadi W per Mr dikali 1000 per volume dalam keadaan mililiter ya teman-teman. Karena di sini 1000 awalnya. Karena di sini awalnya 1 liter dirubah ke dalam bentuk mililiter, maka hasilnya yaitu adalah 1000 mililiter. Nah, ini juga sudah diketahui Mr-nya. Di sini W-nya yang ditanyakan. Ini yang tanda tanya. Lalu di sini untuk R-nya juga sudah ada yaitu 0,082, T-nya 300 dari sini ya teman-teman. Lalu I-nya juga 2 sudah kita cari di awalnya. Tinggal kalian kalkulasikan semuanya. Nah, ini dikali semua akan menghasilkan 49,2. Lalu ini yang 58,5-nya pindah ruas ya teman-teman, dari pembagi pindah ruas ke sebelahnya menjadi pengali seperti ini. Nah, lalu tinggal W-nya di sini. Karena W-nya yang dicari, maka yang 49,2-nya itu pindah ruas dari pengali menjadi pembagi seperti ini, maka didapatkan nilai W-nya yaitu adalah 8,8 gram. Oke, semoga kalian paham dari contoh-contoh soal tentang tekanan osmotik. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi Miss di nomor WA Miss. Semoga kalian tetap semangat dalam proses pembelajarannya di masa COVID-19 ini. Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.